Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak Ibu di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo? Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya menyempatkan waktu membuat video singkat, video pendek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang berada di kawasan kota dan Kabupaten Probolinggo melalui tutor saya, baik di wilayah Kecamatan Maron, Probolinggo, Tongas, kemudian di wilayah Pasuruan dan di wilayah Kecamatan Lumbang. Yang kebetulan di wilayah Kecamatan Lumbang ini masih saya tangani sendiri karena masih baru ya, masih saya dampingi. Untuk beberapa bulan ke depan sudah saya serahkan ke tutor kembali. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita, anak-anak saya, anak-anak kami tidak lupa terhadap materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau yang ada di tempat bimbel. Caranya itu sangat mudah Bapak Ibu. Ini perlu pendampingan khusus dari orang tua, khususnya bunda di rumah masing-masing. Caranya pertama, ketika anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu atau anak-anak bunda pulang dari sekolah, ini bisa diterapkan untuk tingkat TK atau dan SD ya. Ketika anak-anak kita pulang dari sekolah, kita sebagai orang tua jangan lupa untuk menanyakan seperti ini. Misalkan anak kita namanya Yahya, kita bisa tanya, Mas Yahya, tadi di sekolah belajar apa ya? Misalkan anak kita jawabnya, oh tadi belajar perkalian dua-dua Bu, tadi belajar perkalian atau tadi belajar porogapet, misalkan seperti itu. Kita sebagai orang tua tanya, meskipun kita itu sudah paham bagaimana itu cara mengerjakan pembagian dengan porogapet atau metode lainnya, kita tanya ke anak kita, oh gitu ya, gimana? Bunda pengen tahu nih, coba ajarin Bunda. Nah seperti itu. Atau kalau di usia TK, misalkan anak kita datang dari sekolah, kita sebagai orang tua harus bertanya, kakak tadi belajar apa di sekolah? Oh kakak tadi belajar ini mah, belajar membaca. Nah kita sebagai orang tua harus bertanya kembali Bapak Ibu, oh belajar membaca ya? Coba mama pengen tahu dong gimana cara membaca. Nah seperti itu. Jadi ketika anak kita mau berangkat ke sekolah, anak kita sudah punya warning. Oh saya harus paham materi ini, saya tidak boleh lupa. Karena nanti di rumah saya harus ngajarin mama sama papa. Nah seperti itu. Jadi anak sudah punya ini sendiri, punya inisiatif sendiri. Saya harus bisa karena nanti pulang sekolah saya harus ngajarin mama sama papa di rumah. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu langkah pertama. Jadi setiap kali anak-anak kita itu pulang dari tempat bimbel atau setiap kali anak-anak kita pulang dari sekolah atau dari tempat pembelajaran lainnya, kita harus inisiatif bertanya, kakak tadi belajar apa di sekolah? Oh tadi saya belajar tentang ini mah, tentang mencari luas bangun datar. Oh, luas bangun datar kayak apa? Coba mama pengen lihat, coba ajarin mama pengen tahu juga ini gimana ya caranya. Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu akan termotivasi sendiri. Jadi anak-anak kita selama ada di sekolah ini sudah punya warning di kepalanya, saya harus bisa karena nanti pulang sekolah saya harus ngajarin mama sama ayah di rumah. Nah ketika kita sudah belajar nih sama anak, kita sudah belajar sama anak kita, ini mah luas itu seperti ini kalau luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar mah, kalau persegi itu sisi kali sisi untuk mencari luas. Kemudian ayah datang, kita ajak ayah sini deh, ini kakak nih lagi ngajarin mama cara mencari luas. Nah seperti itu. Gimana kak, gimana papa pengen tahu juga dong. Nah seperti itu. Nah itu secara tidak langsung anak merasa, oh saya harus bisa soalnya saya harus ngajarin mama sama papa di rumah. Nah seperti itu. Kemudian dapat 1 bulan, kita tanya lagi anak kita seperti ini, misalkan, kakak gimana dah rumusnya itu cara mencari luas persegi panjang sama persegi, mama lupa deh. Nah seperti itu, bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa membantu anak untuk mengingat kembali materi tanpa kita paksa. Karena dengan cara seperti itu anak punya inisiatif sendiri, saya tidak boleh lupa, saya harus bisa karena saya harus ngajari mama sama papa atau ayah sama bunda di rumah.
Nah, untuk misalkan ngerjain PR, misalkan anak kita ini sudah tipe SMP atau tingkat SMP mungkin ya. Nah, bisa seperti ini. Belajar apa nih kak? Seperti itu misalkan. Oh ini mas saya belajar matematika misalkan seperti itu. Coba mama pengen tahu ini gimana caranya kan? Ini sudah ranah remaja, jadi kita bisa bilang ke anak kita. Coba kak mama pengen tahu ini apa nih? Oh ini aljabar ma, ini materi tentang aljabar. Oh gimana kak aljabar itu gimana? Mama pengen tahu deh. Coba ajarin mama. Mama kayaknya agak lupa seperti itu. Kemudian kalau misalkan anak kita punya PR tentang aljabar, kita bisa sebagai orang tua bisa mendampingi juga. Misalkan gimana? Ayo coba kita cari bersama, belajar bersama solusinya gimana. Nah, seperti itu. Kita ajak belajar bersama. Atau kalau misalkan supaya kita sebagai orang tua tidak ini ya, tidak di underestimatekan oleh anak. Misalkan anak kita sudah tingkat SMA, minta ajar ke kita, minta ajarin atau minta bimbing mata pelajaran fisika misalkan ya. Kemudian kita tidak ini Bapak Ibu, kita tidak bisa atau kurang mampu ngajarin anak kita fisika. Kita bisa bilangnya kayak gini. Ma, ini ma, saya Yahya punya PR nih fisika. Ini gimana nih caranya? Kita pura-pura lihat dulu. Ini kayaknya ini dulu pernah deh kak mama belajar ini tapi mama lupa. Mama tuh bisanya mama itu ini apa namanya bisanya itu mahirnya itu pinter cari duit. Kalau misalkan fisika gini mama itu dulu bisa, tapi kalau misalkan lupa gini mama takut ngajarin kakak salah deh. Gimana kalau kakak mama carikan bimbel aja, gimana mau ya? Tapi nanti syaratnya kalau kakak misalkan sudah dapat ilmu dari tempat bimbel, ajarin mama ya, karena mama pengen pinter juga kayak kakak. Nah bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah khususnya untuk TK nih yang masih mau belajar membaca, yang masih baru belajar membaca dan menghitung, setiap kali anak-anak kita pulang dari sekolah TK atau tempat bimbel membaca atau tempat bimbel berhitung atau dan lain-lain, kita sebagai orang tua wajib tanya supaya anak-anak kita itu materi yang diajarkan oleh guru di sekolahnya itu tetap ingat. Kita bisa tanya seperti ini. Adik tadi di sekolah TK belajar apa? Misalkan seperti itu. Oh belajar ABC mah, ya, seperti itu. ABC seperti apa? Mama pengen tahu dong. Coba ajari mama ABC meskipun kita sebagai orang tua sudah tahu alfabet, tapi kita pura-pura gak tahu saja. Seperti ini. Gimana dong? Mama pengen tahu ini gimana caranya? Gini ma, ABC. Oh gitu ya cara bacanya ya. Kok adik pinter banget ya? Terus belajar apa lagi di sekolah? Oh belajar ini mah, belajar menghitung. Menghitung apa dek? Menghitung bersusu seperti apa? Coba mama pengen diajarin dong. Mama pengen pinter juga kayak adik. Nah seperti itu. Atau mungkin belajar yang lain kita bisa tanya. Jadi dari situ anak punya inisiatif sendiri. Oh nanti saya harus bisa karena saya harus ngajarin mama sama papa, atau saya harus ngajarin keluarga saya di rumah. Nah seperti itu. Mungkin ini salah satu tips ya Bapak Ibu yang ada di seluruh kota dan kabupaten Probolinggo, khususnya di wilayah Kecamatan Lumbang dan Kota Probolinggo. Mungkin nanti kalau misalkan anak-anak kita masih sudah kita lesin, sudah kita bimbing sendiri di rumah, kemudian guru di sekolah juga sudah ketat banget bimbingnya, cuman kok anak kita kok belum ini ya, materinya kok belum nangkep gimana nih caranya. Nah mungkin bisa dari sini ya Bapak Ibu, soalnya kalau sudah dilatih seperti ini, anak tidak akan merasa terpaksa untuk memahami materi di sekolah atau di tempat bimbel, tapi anak-anak akan merasa punya kewajiban, oh saya harus bisa. Nah seperti itu. Jadi ini secara tidak langsung memberi support dan memberi semangat lebih untuk anak-anak kita belajar secara mandiri. Gak usah kamu harus belajar kak, kamu harus tekun supaya kamu jadi orang sukses. Tidak perlu seperti itu. Dengan cara seperti ini anak-anak akan dengan sendirinya belajar dan mendengarkan gurunya dengan seksama, seperti itu. Dan ini juga Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak pulang dari tempat bimbel, khususnya di tempat bimbel Probolinggo English Course di tempat kami, jangan lupa untuk ditanya di rumah.
Kak, tadi di tempat bimbel belajar apa sama tutornya? Misalkan seperti itu. Misalkan di wilayah Tongas nih, untuk PSC di Tongas, Kak, tadi bimbel belajar apa? Oh, belajar introduction, Ma. Coba apa itu introduction? Mama nggak tahu deh. Gimana? Mama pengen tahu juga, Kak, gimana itu introduction? Oh, introduction itu memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris itu seperti ini. Wah, kakak pinter banget. Nah, seperti itu. Anak-anak perlu dikasih ini juga, apa namanya? Pujian juga, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ini bisa membantu problem-problem yang dialami oleh orang tua. Anak saya sudah saya bimbing sedemikian rupa, tapi belum bisa-bisa. Anak saya sudah saya leskan di beberapa tempat, malah lebih dari satu, tapi kok belum bisa-bisa ya. Atau anak saya padahal sudah saya ketatin belajarnya di rumah, les di mana-mana, gurunya di sekolah juga sudah saya wanti-wanti, tapi kok belum ini, apa namanya, belum pinter-pinter atau belum paham-paham anak saya. Ini apa ya kira-kira solusinya? Mungkin bisa pakai solusi ini ya Bapak Ibu. Dan usahakan anak-anak kita kalau misalkan waktunya ujian, baik itu ujian harian, ulangan harian, atau ujian tengah semester, atau ujian kenaikan kelas, kita pakaiin anak kita jam tangan. Jam tangan itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Kita sebelum anak kita berangkat ke sekolah, kita kasih tahu dulu anak kita, Kak, nanti kalau misalkan di sekolah itu ujiannya dimulai jam 7 dan selesai jam 9, ini ya kalau misalkan jam tangannya ini sudah jam setengah 9 harus selesai semua ya Kak ya. Ngisinya itu nanti setengah jamnya Kakak bikin ini buat ngoreksi dari awal sampai akhir. Yang mana yang belum diisi atau yang mana yang harus diteliti lagi seperti itu. Jadi anak kita nggak keteteran seperti itu. Ini penting juga ya, jam tangan itu untuk anak-anak waktu sekolah, waktu ujian harian atau ujian tengah semester atau ujian kenaikan kelas, itu penting Bapak Ibu. Ini tidak boleh diremehkan supaya anak kita itu nggak gugup ya, bahasa Jawanya tuh nggak gopo seperti itu. Dan lagi kita harus memberi ini kepada anak kita, misalkan kita sudah ngasih bimbingan les ke sana kemari, kita sudah anak kita sudah kita taruh di tempat bimbel, di beberapa tempat bimbel, tapi nilainya masih kurang memuaskan. Nah, kita beri pemahaman kepada anak kita, Kak, nanti kalau ujian, kalau menurut kakak itu jawabannya 27, udah 27 itu sudah ya. Kalau misalkan dari temennya bilang 27 salah, yang benar itu adalah 50. Jangan ikut temennya Kak, ikut jawabannya punya kakak aja, seperti itu. Kadang yang membuat anak kita nilainya itu merosot Bapak Ibu, ikut jawaban temannya, nggak pede dengan jawaban sendiri, padahal punyanya sendiri itu sudah benar, yang punya temannya salah. Karena anak-anak kita itu nggak pede dengan jawaban sendiri, lebih pede sama punya temannya, jadi nyontoh ke temannya seperti itu, padahal punya sendirinya benar. Itu adalah faktor ketidakpedean. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja tips dari kami dari Probolinggo English Course. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk selalu membimbing anak-anak kita di rumah, memberi support agar supaya masa depannya cerah, memberi bekal sejak dini, utamanya di bidang bahasa Inggris. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.